Untuk teman-teman yang lain tidak usah berkecil hati. Besok masih banyak hadiah-hadiah yang penting interaktif dalam hal bertanya ataupun ikut serta dalam geser dikit itu session yang diikuti oleh pelatihan ini. Maaf ya teman-teman, sering banyak tanya, maafin. Alhamdulillah ya 1, 2, 3 ya. Produksi baju batik, kapel dan sebagainya. Nah itu fungsi untuk kolom bio. Itu wajib ya? Ini wajib ya? Jadi wajib. Nah misalnya masih ada space untuk mengisi kolomnya, teman-teman bisa isi nama kota. Kota itu baik bisa kota toko kita, bisa juga kota dropship. Nah, banyak kan teman-teman yang online shop itu banyak yang dropship. Jadi dia, misalnya saya tinggal di Jakarta, tapi dropship saya di Jogja, dia tulisnya Jogja. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisnis itu nggak patokan kita ada di rumah atau di mana. Selama ada produsen atau distributor terima dropship, kita bisa jualan. Bisa jualan. Jadi nggak tergantung lokasi tinggal kita. Nah, teman-teman saya, kalau saya bahasanya teman-teman ya, murid itu bahasa teman-teman saya itu banyak yang jualan dropship. Produksinya di mana, dia jualannya di mana. Jadi misalnya kalau ada yang tanya, dia tinggal di Jakarta, dia pengiriman dari mana? Pengiriman dari Jogja. Nah, jadi kita harus tetap mengisi ya. Di kolom itu mengisi karena biasanya pembeli itu suka bertanya, pengiriman dari mana Mbak? Pengiriman dari mana Pak? Seperti itu. Nah itu wajib kita isi. Oke? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya dulu? Saya. Oke. Untuk bisa ada di posisi atas itu tadi harus keywordnya ya. Oke. Terus dong. Kalau untuk endorse itu berpengaruh nggak? Apakah kita harus melalui endorse untuk bisa naik atau dengan cara ini kita bisa teratas? Oke. Dengan Mas siapa? Firman Syah. Oke, Mas Firman bertanya, ada dua pertanyaan. Mas, dengan mengandalkan kata kunci bisa nggak kita ada di urutan atas? Jadi ketika seseorang mencari batik, dia ada di urutan di atas. Benar kan seperti itu maksudnya? Oke. Ada beberapa opsi Mas, ada beberapa opsi. Yang satu, ketika seseorang mencari, misalnya mencari nih, kata kunci batik ya, tapi kita ada di urutan misalnya 4. Nes, saya ketik batik. Wah, ada toko online shopnya Mas Firman di urutan 4. Saya klik nih. Terus ada orang lain yang sama mencari dan klik lagi Mas Firman tokonya. Jadi ada berapa? 2 poin. Semakin banyak orang mengklik kata kunci Instagramnya Mas Firman, semakin akan naik ke atas Mas. Itu poin satu. Yang kedua adalah ketika saya jadi followersnya Mas Firman, otomatis rankingnya tokonya Mas Firman naik 2. Jadi berdasarkan jumlah klik. Yang kedua adalah followers. Saya followersnya Mas Firman. Yang ketiga adalah ketika saya jadi followers dan sering klik atau berkunjung ke toko Mas Firman, Instagram akan memberi sugesti kepada teman-teman saya. Paham? Akan memberi sugesti. Nah ini ada di materi yang selanjutnya. Oke.
Oke, sampai sini paham? Paham ya? Dan mungkin masih banyak lagi. Yang kedua pertanyaannya sistem endorse, paid promote. Oke, betul? Oke. Bisa nggak atau yang cara dengan seperti itu akan menaikkan? Oke, beda ya antara SEO dan berbayar. Itu kita sebutnya berbayar, benar nggak? Ya kan? Beda. SEO itu ya organik. Kalau paid promote atau endorse itu kita harus bayar orang. Oke, bedanya apa? Apakah hal itu salah satu caranya? Bisa. Endorse atau paid promote itu hanya menaikkan insight kita. Insight, tahu nggak insight? Jumlah jangkauan jumlah orang yang mengklik Instagram kita. Jadi Instagram akan memberikan data insight, data orang yang berkunjung baik harian maupun harian, mingguan dan bulanan, seperti itu. Jadi itu naiknya kan traffic, Mas. Tapi bagaimana kalau misalnya followers kita masih sedikit gitu? Apakah bisa kita gunakan dengan keyword yang tadi Bapak jelaskan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Walaupun followers kita sedikit? Bisa. Jadi nanti mudah nyampe ya materinya. Karena Instagram sendiri saya follow tapas itu 1 hari, nggak bisa sejam atau 2 jam. Karena materi banyak. Ini baru Instagram organik, belum Instagram Ads atau dengan materi yang lain, misalnya konten. Jadi materi ini banyak sekali. Jadi nggak bisa sehari. Tapi kalau dibilang ada hubungannya nggak, saling berkaitan nggak, bisa nggak naikin? Bisa, saya bilang pasti bisa. Nanti ada konsepnya. Nggak butuh followers yang banyak dulu ya? Nggak bisa. Bisa. Dulu pada tahun 2015 saya buka kelas WA tentang Instagram. Bisa kalau teman-teman kan ibaratnya maaf ya, masih muda ya. Kalau dulu murid saya, bapak, ibu-ibu, wah tugasnya adalah membuat atau mencari kata kunci lalu membuat Instagram. Dan waktu itu saya pernah training kayak gini ya, training offline. Baru dibuat berapa menit sudah closing. Artinya dengan followers berapapun, ketika dengan kata kunci yang benar-benar dicari orang pasti akan diminati atau dicari. Yang penting adalah tadi bionya jelas. Oke, paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Cek sound. Kalau untuk yang Instagram tim privacy, akun-akun yang privacy. Oke. Mati itu. Mati nggak? Mati. Oke, jadi ada yang namanya akun private atau akun personal. Akun personal itu yang di private ya, sering di private. Biasanya akun-akun kita atau toko online, tapi itu belum masih akun personal. Sebenarnya kalau kita mau optimasi adalah akun kita itu harus akun publik. Publik itu apa? Nanti berkaitan dengan fanpage. Jadi harus ditawarkan dengan fanpage. Nah, bagus nggak kalau akun itu di private? Bagus nggak kalau akun itu di private? Akun di private hanya dilihat oleh followersnya. Jadi nggak bisa dilihat oleh orang banyak. Mau kita pakai kata kunci, mau kita pakai hashtag, tidak akan dilirik. Followers pun belum tentu akan melihat postingan kita. Nah, itu disebut jangkauan ini. Seperti itu. Oke? Yang lain? Selain Mas Firman? Oke, saya lanjut dulu ya. Di website misalnya nih Jadi materi depan adalah mencari hashtag ya, mencari hashtag. Teman-teman kalau yang pengen optimasi pasti
perlu hashtag. Kalau akun personal belum tentu pakai hashtag. Tapi kalau akun bisnis atau akun online shop pasti kita butuh yang namanya hashtag. Nah, di sini adalah materi kali ini adalah tentang mencari hashtag. Websitenya nah, ini websitenya. Assalamualaikum. Cari lagi, misalnya tadi arti kuliah. Kita cari, dia akan cuma sedikit nih bicara yang kurang bagus seperti kita buka lagi nih. Coba kata dasarnya. Nah, 30. Nah, ini bisa jadi patokan teman-teman membuat username, bisa jadi patokan username. Nah, seperti itu. Jadi nanti dibuat tinggal dirubah saja seperti apa. Oke. Ini berdasarkan misalnya hashtag. Ada lagi metode mencari, tapi ini tidak apa ya, buat apa namanya, buat tambahan aja, misalkan insight untuk mencari username, yaitu lewat Google Trend, lewat Google Trend ke ID. Misal Hai. Live. Langsung ini. buat riset aja nanti di market carinya ada. Oke, tadi kita bahas tentang bagaimana mencari hashtag. Nah, teman-teman itu pastikan kalau kita ingin menjual satu produk kita apa sih gitu kan. Saya misalnya menjual gamis, berarti kata kunci utama yang saya cari adalah ketik itu, berarti gamis. Nah, teman-teman, kalau mencari hashtag itu salah satunya di website all hashtag. Di depan ada ya, all hashtag. Nah, itu teman-teman bisa cari di situ berdasarkan produk sendiri, misalnya gamis, batik, baju anak dan sebagainya. Kecantikan pun ada. Nah, ini lewat website all hashtag. Selain itu, kita bisa mencari riset, baik username, hashtag maupun ya, boleh dicatat, maupun orang mencari produk tertentu, yaitu dengan memakai Google Trend. Oke, misalnya nih tadi saya ketik di Google Trend itu mencari ketik batik. Nah, di layar teman di depan itu ketika saya ketik batik, maka akan muncul wilayah mana yang seseorang itu mencari dengan kata kunci batik. Di depan wilayah Jogja, benar nggak? Jogja, di bawah itu Jawa Tengah. Jadi orang yang mencari kata kunci batik itu terbanyak ada di Jogja. Yang kedua ada di Jawa Tengah. Sampai di bawahnya itu adalah kota-kota pencarian terbanyak dengan kata kunci batik. Nah, nanti teman-teman kalau ingin menjualkan sesuatu, dropship sesuatu, risetnya salah satunya dengan Google Trends. Oke, paham ya? Paham nggak maksud ini? Paham ya? Jadi ngerisetnya bukan ngeriset ternyata ngeriset untuk instrumen aja, hashtag aja, tapi kita juga bisa meriset kota-kota mana yang paling banyak orang mencari kata kunci tertentu. Oke, jadi di sini gamis pun kita bisa cari gamis, herbal, terus properti juga bisa. Ini bisa kita riset ya. Mana yang di sini? Nah, di captionnya nanti
ini, misalnya batik Solo seperti itu, terus batik Pekalongan, nah seperti itu. Nah ini bisa kita optimasi. Jadi ketika seseorang mencari batik Pekalongan, nanti kemungkinan besar Instagram kita akan ditemukan oleh orang seperti itu. Nah, itu maksudnya optimasi produk, hashtag dan lokasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk optimasi. Maksudnya lokasi seperti apa? Ketika kita posting, nanti kita mentautkan lokasi kita di mana. Nah, misalnya kita mau upload sesuatu, jadi kita upload seperti biasa. Oke, sebelum lanjut, di depan tadi adalah kata kunci berdasarkan kota. Tadi kita sudah riset di Google Trends. Misalnya orang pencarian terbanyak itu di Jogja, maka kita mengoptimasikan hashtag produk kita itu dengan kota tersebut. Misalnya nih, baju anak Jogja, baju anak Jambi, baju anak Jakarta. Itu maksudnya apa? Jadi ketika seseorang, biasanya ya misalnya saya seorang pembeli, pasti akan mencari kotanya, benar nggak? Karena apa? Ongkirnya lebih murah, pasti kan gitu. Ibu-ibu banget dah tuh. Ibu-ibu banget tuh biasanya pencari yang ongkirnya murah. Jadi dia berdasarkan kota tersebut. Misalnya bisa biaya murah atau bisa COD, benar nggak? COD, zaman sekarang tuh COD banget. Nah makanya kata kunci kota itu penting banget kan. Teman-teman nanti bisa pakai gambar dan sebagainya, dan hashtag ya, hashtag. Selanjutnya adalah lokasi. Nah, teman-teman bisa lokasi. Nah ini biasanya sudah tercantum, sudah keluar itu karena satu sudah pernah kita pakai, atau bisa jadi berdasarkan lokasi saat kita akan buka. Misalnya saya lagi di Tangerang, maka dia akan sugesti daerah-daerah Tangerang. Tapi ini bisa kita manfaatkan misalnya karena produk kita misalnya produk batik tadi atau baju gamis. Nah, ini misalnya gamis itu cenderung dengan anak wanita, bisa dipakai remaja, bahkan ibu rumah tangga. Anggap saja itu di kampus UIN atau di mall, ini bisa nih. Jadi kita manfaatkan wilayah lokasi-lokasi ini untuk kita optimasi, misalnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman tidak langsung upload, jadi seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah kita ngetek atau menaruh lokasi. Maksudnya adalah ketika seseorang mencari, misalnya tadi dia tinggal di lokasinya di UIN lah, bahasanya di UIN. Terus dia klik hashtag UIN dan atau lokasi UIN. Coba deh teman-teman pasti kalau pas lagi seperti itu akan munculkan sugesti-sugesti gambar produk orang-orang naruh tag lokasi. Nah itu bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya produk saya gamis, saya targetnya gamis nih. Gamis saya yang dipakai oleh remaja, gamis saya yang dipakai yang usianya ibaratnya masih kuliahan. Berarti ngeteknya atau lokasinya adalah kampus, benar nggak? Target kita kampus, berarti kita harus taruh di kampus. Tapi kalau misalnya target kita orang-orang yang ibaratnya teknologi atau premium, biasanya adalah mall yang dibilang kelas ke atas lah ya. Kayak Pondok Indah itu kan ibaratnya orang-orang yang berduit semua. Nah itu bisa kita tag. Nah itu bisa kita manfaatkan tuh teman-teman dengan lokasi tersebut.
Karena biasanya dengan lokasi itu juga bisa mengoptimasikan Instagram kita. Oke? Sampai sini paham? Paham nggak? Paham atau bingung? Paham? Oke ya, paham ya. Karena ini sesak waktu, sedikit saya bahas tentang Facebook ya, Facebook. Karena saya juga dikasih amanat untuk kasih Facebook. Ini karena materinya nggak bisa online. Saya sedikit nge-share tentang Facebook organik ya, Facebook organik. Jadi Facebook organik itu adalah Facebook yang bisa kita optimalkan dengan sebaik-baik mungkin, dengan tanpa harus beriklan dengan Facebook Ads. Dengan organik kita bisa lebih powerful ya, lebih powerful mencari audiens atau customer tertarget. Customer tertarget maksudnya seperti apa? Saya misalnya jual baju distro atau baju anak-anak, berarti target saya adalah mencari orang-orang seumuran saya yang akan membeli produk saya. Nah itu targetnya seperti apa? Berarti kan teman-teman harus pilih nih akun-akun yang seumuran dengan saya. Biasanya kita bisa add itu di add ya pertemanannya ya. Jadi organik itu mengandalkan pertemanan, tapi pertemanannya maksimal 5.000. Tapi itu bisa kita lebih jangkaunya lebih dari itu. Nah makanya tadi teman-teman, misalnya saya jualan baju distro, berarti teman-teman targetnya adalah meng-add orang-orang yang masih kuliah. Selanjutnya yang suka, misalnya targetnya yang anak muda, biasanya dia suka bola, benar nggak? Suka bola, berarti kita add teman-teman yang suka bola, misalnya klub MU, klub Arsenal, Milan dan sebagainya. Ini bisa kita add. Nih, selanjutnya di add sudah nih, terus kita harus seperti apa optimasinya? Optimasi selanjutnya adalah setiap hari kita itu posting, update statusnya bukan update status harus jualan produk, dijual bla bla bla, nggak seperti itu. Tapi teman-teman update seperti harian biasa, tapi disisipi nanti misalnya seminggu sekali atau 2 kali itu produknya. Wah, produk MU, lu bukannya MU banget kalau belum punya baju t-shirt MU ini. Kalau mau beli, inbox saya. Nah, seperti itu. Udah paham? Jadi posting berkala setiap hari. Minimal itu kalau saya dulu 3 hari, sehari itu 3 kali postingan. Entah itu postingan apa, saya update aja. Nah, ini menariknya ya. Saya ngikut kontes digital marketing hanya mengandalkan Facebook pribadi. Kalau yang tahu teman-teman saya itu adalah pasti akan lihat saya setiap hari postingan campur-campur dan saya selalu update atau selingi dengan soft selling. Soft selling itu adalah jualan tanpa jualan, jadi tidak menyantumkan harga. Makanya tadi saya bilang, lu nggak MU banget kalau belum punya t-shirt ini, benar nggak? Itu jualan nggak? Jualan nggak? Di situ ada kata membeli nggak? Kasih tahu. Jualan nggak? Jualan nggak? Jualan? Nggak jualan kan? Kan saya bilang, lu nggak MU banget kalau belum punya t-shirt ini. Bukan nggak ada kata lu harus beli baju t-shirt ini, beli kan? Nah itu kan ajakan kan harus beli, ini enggak. Nah itu disebut soft selling atau copywriting. Nah dulu saya 3 kali atau 4 kali kontes digital marketing, alhamdulillah ada di leaderboard paling terkecil itu di leaderboard posisi 5. Bayangin posisi 5 aja saya bisa alhamdulillah beli Vario Cash 2018. Jadi setiap tahun itu dulu saya selalu punya motor.
Nah, itu dari Facebook organik. Nah, teman-teman nanti bisa produknya, terus habis itu posting berkala dan jangan terlalu jualan seperti itu. Oke, karena kita terbentur dengan waktu, langsung kasih tanya jawab. Oke, teman-teman, silakan yang ingin bertanya dulu karena kita terbentur waktu ya. Ya baik, materi yang telah disampaikan tadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat, namun tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman sekalian untuk bertanya seputar tentang yang telah dijelaskan tadi, baik mengenai Instagram maupun Facebook. Saya pengen ini 4 orang kali ya, 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Tapi tadi satu laki-laki sudah mewakili, tinggal 1 laki-laki lagi, 2 perempuan. Silakan yang perempuan siapa namanya, sebutkan. Ada mic-nya nggak? Dek. Halo. Dek. Ini ngomong nih. Namanya ya, nama dan dari mana? Berarti apa sih? Nama saya Siva dari RW 5. Malahnya apa namanya? Kan saya apabila ada online shop di Instagram. Nah, produknya itu saffron kan. Tapi ada kemasan baru dan ada varian lain gitu selain saffron. Kayak kalau saffron itu kan untuk diminum. Tapi saya bikin produk juga yang face mist yang untuk disemprot. Nah, itu kalau misalkan dijadiin dalam satu akun, itu gimana dan baiknya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Vita nih. Siva. Oke, Mbak Siva. Tadi saffron, satu lagi produknya Pasti gak lu? Pasti. Bahan dasar tapi fungsinya sama. sama. Oke. Dalam satu toko pun bisa. Yang membedakan adalah setiap postingan itu harus beda hashtag. Iya. Jadi misalnya tadi saffron, pasti hashtagnya saffron dan sebagainya. Satu lagi yang model semprot, tapi tetap ada tulisan mungkin saffron. Jadi misalnya saffron semprot, bahasa kayak gitu ya. Entah gimana lah bahasanya. Nah karena saya baru dengar saffron itu semprot, biasanya kan diminum kan? Oh buat muka. Oke, berarti maksudnya ke nanti muka itu kosmetik kan, berarti kan pembersih wajah atau sebagainya kan untuk cantik wajah. Berarti itu hashtagnya beda, dicampur dengan hashtag kosmetik seperti itu. Tapi dalam satu akun itu Nggak masalah. Ya. Tadi saya kurang paham pas di ini. Katanya tadi paham. Di Google Trends ya. Ya. Tadi sekilas menjelaskan hanya untuk apa? Kita bisa tahu di mana posisi yang ramai gitu, yang dicari. Nah itu bagaimana cara kerjanya untuk Google Trends itu? Biar kita bisa mendeteksi mungkin apa cuma kita lihat aja atau mungkin kita bisa rubah. Jadi misalnya ini, Google Trend tergantung yang awalnya kita mau ngapain. Nah misalnya tadi saya jualan produknya gamis. Nah saya pengen tahu nih orang yang ketik gamis itu paling banyak di kota mana? Jadi sekedar hanya melihat itu aja ya. Iya, di situ ada datanya. Baik. Oke, sedikit tambahan ya, antara sosmed dan Google itu beda fungsi. Kalau Google orang mencari, ingat, kalau Google itu orang mencari, kalau sosmed itu kita menawarkan. Paham ya? Nah,
seperti itu. Oke, ya. Pak. Mau tanya, kalau tadi Google Class itu kan kita carinya setiap barang ya. Nah kalau keywordnya itu daerah bisa tuh nggak ya? Kalau kita coba. Bisa. Oh bisa. Mungkin tadi saya kelewat pas pas jelasin itu. Jadi Ya, caranya seperti apa kalau misalnya bisa? Nah, Mbak produknya jualan apa? Juga kalau saya mau cari barang yang paling diminati di daerah tersebut, bukan kita jualan barang terus yang paling banyak di daerah mana. Tapi kita carinya per daerah itu daerah. Bisa, bisa. Tadi kan saya bilang, misalnya saya jualan gamis, pengen cari kota mana yang paling banyak kan? Atau enggak? Bukan. Di kota paling banyak jual apa? Oh gitu. Susah, Susah. susah, nggak bisa. Mungkin bisa ya, mungkin query-nya harus lebih dalam lagi. Iya, jadi kalau Mbak ini mungkin dia mencari produk apa sih yang ramai di kota di ada pemahaman saya, tapi mungkin kalau orang lain mungkin ada dapat lain kayak gitu aja. Yang kedua tuh, ya, ayo Sebutkan nama, alamat. Nama saya Kemal dari Pinang. Saya mau nanya, kan saya nggak pernah merasakan sendiri lagi. Kalau ada teman saya yang jualan terus dia posting dulu gitu, pasti kayak kasih orang spam gitu kan. Nah itu bagaimana tanggapannya atau solusinya gitu? Kalau yang jualan itu suka posting dulu hampir 3 kali sehari, 4 kali sehari. Oke, itu pertanyaannya seperti apa? Maksudnya kan tadi kan kata tapi kan kadang-kadang posting itu kan ya harus banyak itulah gitu. Nah tapi kan ada beberapa orang yang kayak ngerasa kalau kita posting banyak itu malah Spam. dia bikin spam gitu. Oke, gini, itu bisa masuk ketika jumlah pertemanan kita itu sedikit. Misalnya nih ya, teman saya 70 orang, Mas update yang pasti kan yang terlihat kalau Mas kan. Beda lagi ketika teman kita itu lebih dari 2000, Mas mau update berapapun, belum tentu saya lihat terus. Jadi kalau Mas update belum tentu saya lihat. Karena apa? Nanti ada yang namanya keterkaitan. Jadi ketika Mas update, terus saya lihat pertama kali, saya like, ingat saya like atau saya komen atau saya share, maka nextnya kalau Mas update terus atau posting terus, saya akan selalu melihat. Paham nggak Mas ini? Nah, jadi kalau ada interaksi maka Mas update akan selalu saya lihat. Tapi ketika Mas Firman update tapi saya tidak interaksi sebelumnya, Mas Firman tidak akan pernah saya lihat postingannya. Makanya tadi saya bilang update terus, karena Mas Firman nggak lihat bagaimana caranya Mas Firman lihat. Bikin postingan yang menarik biar Mas Firman like. Karena target saya adalah Mas Firman, dia harus beli baju. Nah, saya seperti itu. Jadi harus ada interaksi. Kalau teman-teman bilang akan Jepang, tergantung konteksnya seperti apa. Jepang itu adalah ketika orang selalu update status tentang jualan, benar nggak? Ya. Atau orang yang selalu posting dengan kategori tertentu saja, hanya itu aja, ngomongin politik aja, ngomongin jualan aja, ngomongin bola aja, itu kan akan disebut Jepang, karena tiap hari ngomonginnya itu aja. Makanya tadi saya bilang posting apa aja, jadi nggak satu kan, nggak ngomongin tentang wisata bola, futsal, atau
yang lagi viral apa. Jadi begitu. Jadi intinya adalah kita membangun interaksi biar orang itu akan selalu melihat kita, postingan kita. Nah itu juga pertemanan ini juga harus diupdate. Kalau 300 ya akan selalu akan terlihat. Beda lagi kalau ketika kita sudah sampai 5.000, itu akan selalu desek-desekan agar akan muncul di orang. Sal, itu mati. Beker. Bagaimana? Satu lagi yang perempuan boleh. Ayo satu lagi. Ayo satu lagi yang perempuan. Adinda. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau depres? Udah nanti. Ya. Satu lagi yang perempuan. Gimana? Boleh, silakan. Namanya. Silakan benar. Ya, saya udah kebanyakan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cuma mau nanya dan minta solusi sih. Saya sebenarnya senang berjualan, saya senang berdagang, saya senang promosi, tapi saya nggak pintar main Instagram dan saya nggak suka update. Itu gimana? Maksudnya biar denger aja, itu kayak apa gitu, jangan gini aja kan. Gitu. Oh, jam-jam segini jam rawan. Gitu. Jadi saya senang jualan tapi aktifnya hanya offline, ngomong apa segala macam prototype-nya. Tapi ketika main ke sosial media, tadi saya nanya, nah katanya nanya ke Cing Feni, ya. Gimana caranya? Gitu. Saya nggak sama main sosial media soalnya, tapi akhirnya yang saya upload langsung pilih semua foto barangnya, post langsung, kayak gitu. Terus ke mana namanya ke jangan gitu dong. Terus pas story saya pilih fotonya, post, titik. Nah, dan nggak bisa, saya tuh harus ngedit dulu. Menurut saya tuh terlalu ribet. Nah, tapi ketika saya melihat akun Instagram orang lain itu bagus gitu, feedsnya kok bagus banget ya, kok bisa ya dia main begini gitu. Dan saya tetap memulai akun Instagram dari nol yang seperti Cive bilang gitu kan. Makanya ada sedikit paham, tapi saya tidak menempatkan post di waktu yang tepat. Jadi gimana tuh biar jualan saya laku? Satu, sekarang 1 tahun ini sudah ada yang namanya jam prime time. Ya. Nggak ada yang namanya jam prime time. Karena apa? Setiap orang akan selalu buka sosmed, benar nggak? Iya. Dan itu akan selalu bergantian. Karena orang nggak kerja ke kantor. Karena orang banyak yang baru bangun tidur pasti pegang. Siapa? Oke, itu solusinya gini. Sebenarnya Mbak ini pengen jualan, pengen laku, tapi males. Tapi saya jualan gitu. Lu manggil apa tadi? Apa tuh? Encing lu ya? Encing ya? Oh, encing. Oke, ini cuman kasusnya sebenarnya seneng dan karena ikut-ikutan. Pengen tahu solusinya, gampang, hire orang, selesai. Hire orang tahu nggak maksudnya? Cari pegawai, selesai. Bener nggak? Kita nggak ngapa-ngapain, dia aja ngupdate, dia aja bikin konten. Itu udah selesai. Beda, sangat beda. Antusiasnya beda, semangat belajarnya beda, dan semangat ingin tahunya beda. Gitu. Karena mungkin belum ada di posisi ingin seperti itu. Poinnya seperti itu. Kalau dicari pengen solusinya, berarti hire orang. Nah, seperti itu. Oke? Oke, ada lagi bertanya? Sebelum saya tutup, aku udah lanjut. Ini nanti ada pembahasan Gimana? buat konten ada di sini. Buat konten. Oke. Pada tahun 2018 sampai Februari 2020 kemarin nih, orang lebih suka dengan konten. Konten itu seperti apa? Desainnya atau fotonya, dia itu diperbaiki. Jadi misalnya bisa keluarin
produk sudah foto nih, udah foto shoot, tapi menurut versi kita kurang bagus. Nah itu konten, kita foto ulang, itu konten. Atau didesain ulang, atau diedit itu maksudnya seperti itu. Nah itu konten namanya. Jadi banyak teman-teman yang distributor itu dia foto ulang kembali, banyak banget. Karena apa? Versinya beda dengan pengen versinya produsen. Tapi kan versi kita tahu sendiri reseller kita seperti apa, customer kita seperti apa. Nah itu, jadi memang dunia produksi dengan dunia distribusi itu sangat berbeda ya. Jadi yang lebih tahu itu sebenarnya distributor. Makanya kontennya selalu update. Oke? Mas Bima kayaknya masih mau tanya, Pak. Nah, kasih ke Pak. Silakan. Oke. Tergantung produknya. Jadi gini. Misalnya saya jualan baju anak ini seperti apa?